Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem koloid. Mata kuliah Kimia Fisika yang diampu oleh Ibu Iva Puspasari, STMM. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, saya Galih Maulana Malik dengan NIM 23521010. Selanjutnya ada Nabila Mutia Sahwa dengan NIM 23521018. Selanjutnya ada Arlina Belva Azahra dengan NIM 23521041. Selanjutnya ada Palu Piriska Romadoni dengan NIM 23521042. Dan yang terakhir ada Ki Agus Muhammad Febri dengan NIM 23521057. Materi yang akan dibahas pertama adalah pengertian koloid. Yang pertama yaitu pengertian koloid. Istilah koloid sendiri dipakai untuk menyatakan ukuran partikel serta sistem campuran. Partikel-partikel suatu zat dikatakan berukuran koloid apabila diameter antara 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan yang disebut sebagai sistem koloid adalah suatu campuran zat di mana suatu zat tersebar merata dengan berukuran koloid dalam suatu zat lain. Selanjutnya yaitu perbedaan campuran. Campuran terbagi menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan submersi. Ketiganya memiliki perbedaan. Yang pertama berdasarkan bentuk campuran. Larutan berbentuk homogen, koloid berbentuk tanpa homogen, submersi berbentuk heterogen. Selanjutnya berdasarkan bentuk dispersi. Larutan berbentuk dispersi molekul, koloid berbentuk padatan halus, submersi berbentuk padatan kasar. Kemudian untuk ukuran partikelnya sendiri, larutan berukuran kurang dari 1 nanometer, koloid berukuran 100 nanometer, dan submersi berukuran lebih dari 100 nanometer. Selanjutnya berdasarkan fasa. Larutan memiliki satu fasa, koloid dan submersi memiliki dua fasa. Lalu untuk kestabilannya, larutan dan koloid bersifat stabil, dan submersi bersifat tidak stabil. Selanjutnya berdasarkan penyaringan. Larutan tidak dapat disaring meskipun dengan penyaring ultra. Koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Untuk submersi dapat disaring dengan kertas saring biasa. Untuk contoh larutan yaitu larutan gula, larutan garam, dan alkohol 70%. Contoh koloid yaitu susu, sabun, santan, dan mentega. Dan untuk contoh submersi yaitu pasir dalam air dan kopi dalam air. Klasifikasi koloid. Berikut adalah jenis koloid yaitu aerosol, sol, gel, emulsi, dan buih. Yang pertama adalah aerosol. Aerosol adalah sebutan untuk koloid yang memiliki zat pendispersi berupa gas. Aerosol terbentuk karena adanya pendorong atau propelan. Contoh aerosol adalah asap, awan, kabut, obat nyamuk semprot, parfum, hairspray, dan cat semprot. Yang kedua adalah sol. Sol adalah sebutan untuk sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Contoh sol adalah sol emas, sol belerang, sol kanji, tinta, cat, darah, sabun, deterjen, lem, kecap, dan saus. Yang ketiga adalah gel. Gel adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel padat. Gel terbentuk dari sol liofil yang zat terdispersinya mengadsorpsi medium dispersi. Gel disebut juga koloid setengah kaku karena sifatnya cair namun agak padat. Contoh gel yaitu jeli, agar-agar, gelatin, mutiara, dan gel rambut. Yang keempat adalah emulsi. Emulsi adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel cair. Emulsi terbentuk apabila partikel cair tidak saling melarutkan. Emulsi terbentuk karena adanya emulgator atau pengemulsi yang menstabilkan larutan. Contoh emulsi adalah sabun yang membuat minyak dan air menjadi bercampur, serta kasein yang mengemulsikan susu. Yang kelima adalah buih. Buih adalah sebutan untuk partikel gas yang terdispersi dalam zat cair. Buih terbentuk karena adanya pembuih yang menstabilkan campuran. Buih terbentuk dari zat cair yang mengandung pembuih yang dialiri gas. Contoh buih adalah buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Pembuatan koloid. Ukuran partikel koloid terletak antara partikel larutan sejati dengan partikel-partikel suspensi. Oleh karena itu, pembuatan sistem koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Yang pertama, cara kondensasi. Cara kondensasi adalah pembuatan sistem koloid dengan menggabungkan ion-ion, atom-atom, molekul-molekul, atau partikel yang lebih halus membentuk partikel yang lebih besar dan sesuai dengan ukuran partikel koloid. Dalam cara kondensasi ada tiga cara, yaitu reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan reaksi dekomposisi rangkap.
Yang A dengan reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Contoh ada Sol FeOH 3 kali dapat diperoleh dari reaksi hidrolisis garam Al dalam air mendidih. Cara kondensasi cirinya dari aki akan diubah menjadi suatu endapan yang berupa koloid yaitu S, maka ini dinamakan kondensasi. Yang B dengan reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contoh, sol belerang dapat dibuat dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Dan yang C dengan reaksi dekomposisi rangkap. Reaksi dekomposisi rangkap adalah reaksi penguraian zat membentuk zat yang lebih sederhana. Contoh ada sol AgCl dibuat dengan mencampurkan larutan AgNO3 encer dan larutan HCl encer. Pada awalnya Ag mengikat ion NO3, setelah reaksi Ag mengikat Cl. Di sini terjadi pergantian ion. H mengikat NO3. Tetap ciri yang utama adalah aki berubah menjadi S solid yang berupa koloid. Yang kedua, cara dispersi dari pembuatan koloid. Cara dispersi adalah cara pembuatan sistem koloid dengan menghaluskan butir-butir zat yang bersifat makroskopis atau kasar menjadi butir-butir yang bersifat mikroskopis halus, sesuai dengan ukuran partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu cara mekanik, cara peptidasi, dan cara Bussur-Bredig. Yang A. Cara mekanik. Pengertian dengan cara mekanik adalah penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan penggilingan untuk membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Alat yang digunakan disebut dengan penggilingan koloid. Partikel-partikel yang besar atau kasar digerus sampai halus sekali, kemudian dicampur dengan medium pendispersian dan dikocok-kocok. Alat penggilingan koloid-koloid terdiri dari 2 plat baja dengan arah rotasi yang berlawanan. Partikel-partikel kasar akan dimasukkan ke ruang antara kedua plat tersebut dan selanjutnya digiling. Partikel-partikel berukuran koloid yang terbentuk kemudian didispersikan dalam medium pendispersinya untuk membentuk sistem koloid. Contoh koloid yang dibuat dengan proses ini adalah koloid grafit untuk pelumas, tinta cetak, cat, dan sol belerang. Selanjutnya cara peptidasi. Molekul besar zat dipecah menjadi molekul lebih kecil sesuai dengan ukuran partikel koloid dengan penambahan zat kimia. Zat pemecah dapat berupa elektrolit khususnya yang mengandung ion sejenis ataupun pelarut tertentu. Beberapa contoh pembuatan koloid dengan peptidasi adalah yang pertama, sol AgCl dibuat dengan penambahan ACl ke dalam endapan AgCl. Yang kedua adalah beberapa zat mudah terdispersi dalam pelarut tertentu membentuk sistem koloid, contohnya gelatin dalam air. Cara terakhir yaitu cara Bussur-Bredig. Cara Bussur-Bredig digunakan untuk membuat sol logam seperti Ag, perak, Au, emas, Pt, platina. Digunakan logam sebagai elektroda yang dicelupkan dalam air sebagai medium pendispersi. Logam yang akan diubah menjadi partikel-partikel koloid digunakan sebagai elektroda. 2 elektroda logam dicelupkan ke dalam medium pendispersinya air suling dingin sedemikian rupa sehingga kedua ujungnya saling berdekatan. Kemudian kedua elektroda diberi loncatan listrik. Panas yang timbul akan menyebabkan logam menguap. Uapnya kemudian akan terkondensasi dalam medium pendispersi dingin. Hasil kondensasi ini berupa partikel-partikel koloid. Dan yang selanjutnya pemurnian koloid. Di dalam pembuatan suatu sistem koloid, sering terdapat partikel-partikel zat terlarut yang tidak diinginkan. Partikel-partikel ini dapat mengganggu kestabilan koloid sehingga harus dihilangkan atau dimurnikan. Ada beberapa metode pemurnian yang dapat digunakan, yaitu dialisis, elektrodialisis, dan penyaring ultra. Yang pertama adalah dialisis. Beberapa jenis selaput memungkinkan ion atau molekul kecil untuk melewatinya tetapi menahan partikel koloid atau molekul besar. Selaput demikian disebut selaput semi-permeabel. Pergerakan ion-ion dan molekul-molekul kecil melalui selaput semi-permeabel disebut dialisis. Proses dialisis diamati pertama kali oleh Thomas Graham. Ia menemukan bahwa beberapa zat seperti lem dan gelatin dapat dipisahkan dari zat-zat terlarut seperti gula dan garam dengan menggunakan selaput semi-permeabel. Proses dialisis untuk memisahkan partikel-partikel zat terlarut yang tidak diinginkan dalam sistem koloid. Proses dialisis untuk pemisahan partikel-partikel koloid dan zat terlarut dijadikan dasar bagi pengembangan dialisator. Salah satunya mesin pencuci darah untuk penderita gagal ginjal. Yang kedua ada elektrodialisis. Elektrodialisis merupakan proses dialisis di bawah pengaruh medan listrik. Elektrodialisis hanya dapat digunakan untuk memisahkan partikel-partikel zat terlarut elektrolit. Listrik tegangan tinggi dialirkan melalui 2 layar logam yang menyokong selaput semi-permeabel. Akibatnya,
Partikel-partikel zat terlarut dalam sistem koloid berupa ion-ion akan bergerak menuju elektroda dengan muatan berlawanan. Adanya pengaruh medan listrik mempercepat proses pemurnian sistem koloid. Dan yang terakhir dalam pemurnian koloid yaitu penyaring ultra atau ultrafiltrasi. Partikel-partikel koloid dapat dipisahkan dari partikel-partikel zat terlarut menggunakan penyaring ultra. Penyaring ultra dapat dibuat dari kertas saring yang telah diresapi selulosa seperti selofan. Proses pemurnian sistem koloid dengan menggunakan penyaring ultra termasuk lambat. Tekanan harus dinaikkan untuk mempercepat proses ini. Pada akhir proses, partikel-partikel koloid akan tertinggal di kertas saring. Dengan menggunakan penyaring ultra bertahap, partikel-partikel koloid dapat dipisahkan berdasarkan ukurannya. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Bila suatu larutan disinari dengan seberkas sinar tampak, maka berkas sinar tadi akan diserap dan hanya sebagian kecil yang dipancarkan. Sedangkan bila seberkas sinar dilewatkan pada sistem koloid, maka sinar tersebut akan dihamburkan oleh partikel koloid. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan partikel koloid terus-menerus dengan gerakan patah atau zigzag, diakibatkan oleh adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Hal ini pertama kali diamati oleh Robert Brown, seorang botani Inggris pada tahun 1827. Yang ketiga, adsorpsi, yaitu peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Sifat adsorpsi koloid telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, misalnya pada proses penjernihan air minum, pemurnian gula tebu, dan pembuatan obat norit. Yang keempat, elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa bergeraknya partikel koloid dalam medan listrik. Apabila ke dalam sistem koloid dimasukkan dua batang elektrode, kemudian dihubungkan dengan sumber arus searah, maka partikel koloid akan bergerak ke salah satu elektrode, tergantung pada jenis muatannya. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anode atau elektrode positif, sedangkan yang bermuatan positif akan bergerak ke katode atau elektrode negatif. Yang kelima, koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan koloid karena peristiwa mekanis. Koagulasi dapat terjadi jika 1. Mencampurkan dua sol yang berbeda muatan. 2. Pada elektroforesis muatan sol dinetralkan pada elektro dan sol mengendap. 3. Pemanasan. 4. Penambahan elektrolit pada sol. Yang keenam adalah emulsi. Emulsi adalah sistem koloid yang partikel terdispersi dan medium pendispersinya cair. Ditinjau dari segi kepolaran, emulsi merupakan campuran cairan polar dan cairan nonpolar, misalnya air dan lemak. Untuk menstabilkan emulsi ini, perlu ditambahkan zat pengemulsi atau emulgator, yaitu senyawa organik yang mengandung kombinasi gugus polar dan nonpolar, sehingga ia mampu mengikat zat polar atau air dan zat nonpolar, minyak. Selanjutnya, koloid liofil dan koloid liofob dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu sol liofil dan sol liofob. Yang pertama, sol liofil. Sol yang stabil dan tidak mengalami koagulasi oleh larutan garam disebut sol liofil atau senang pada larutan. Larutan sabun, kanji, dan gelatin yang didispersikan dalam air termasuk sol liofil. Jika air merupakan medium pendispersi, maka sol ini disebut sol hidrofil. Sol semacam ini jika mengalami koagulasi dapat diubah kembali menjadi sol. Oleh karena itu, koloid termasuk koloid reversibel.
Kemudian sol liofob. Jika medium pendispersinya air, sol ini disebut sol hidrofob. Contoh dari sol ini adalah sol emas, besi 3 hidroksida, arsen 3 sulfida. Sol liofob atau tidak senang pada larutan adalah koloid tak reversibel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi koloid. Nah, koloid ini memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang industri. Hal ini disebabkan sifat karakteristik koloid yang penting, yaitu dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Bisa dilihat di sini ada tabel dengan jenis industri dan contoh aplikasi. Yang pertama ada industri makanan, dengan contoh aplikasinya adalah keju, mentega, susu, dan saus salad. Kedua ada industri kosmetika dan perawatan tubuh, dengan contoh aplikasinya adalah krim, pasta gigi, dan sabun. Ketiga ada industri cat, dengan contoh aplikasinya adalah cat. Keempat ada industri kebutuhan rumah tangga, dengan contoh aplikasinya adalah sabun dan deterjen. Kelima ada industri pertanian, dengan contoh aplikasinya adalah pestisida dan insektisida. Terakhir ada industri farmasi dengan contoh aplikasinya adalah minyak ikan dan penselin untuk suntikan. Selanjutnya ada dokumentasi dari diskusi kelompok kami, dan itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.